sertifikat mualafnya itu dulu, baru dipakai ngurus, gitu bang. Iya ya. Sering ada kasus loh, udah sadat, terus nyantai aja, lupa administrasi. Ini mohon maaf ya, pas meninggal, ini ya identitasnya Kristen. Itulah bang, ada juga ini dari orang tuaku kan, kalau kau nanti Muslim, kami nggak mau ngurus kau katanya, eh, makanya bingung saya juga jadinya. Karena keluarga Kristen semua bang, yang melahirkan saya Kristen. Abang Medan di mananya, Bang? Di Medan di Helpet kita bang, Helpetia bang. Jalan? Di kalau rumah kita di Jalan Nusa Indah 7 nomor 105 bang. Oke, oke. Nanti Enggak, DM logat aja ya, abang Bang. kayak Aceh nih. Kayak Aceh logat abang. Aceh. Hah? Iya kan? Kita. Hah? Aceh bang? Enggak. Jadi Blender. Bukan. siapa? Aku bukan bang. Margaku Ginting bang. Oh, Ginting. karo. Oh, gitu. Karo, oke. Bang Blender, Nanti DM aja ya, Bang. Alamat, Bang. Blender, Oke, siap. Oi. Jadi Blender. sedikit teman-teman, izin Bang Zuma, sebentar Bang Jack. Dari apa yang disampaikan Bang Zuma tadi tentang Matius 7 ayat 22-23, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Jelas tadi. Yesus membantah mereka yang menuhankan dirinya. Masya Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Jelas ini. Surah Al-Aqaf ayat ke-6. Yesus membantah mereka. Bukankah mereka sudah bernubuat, bermujizat, mengusir setan, menggunakan nama Yesus. Yesus panggil Tuhan, sesembahan bagi mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Aqaf ayat ke-6. Sehingga yang disembah mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Subhanallah. Subhanallah. Makasih Bang Zuma ilmunya Bang. Lanjut. Bang Blender, Oi. Bang Blender lari Oi. dicari Sandi Pratama itu. Kau dibawa cerita di situ itu katanya banyak kamu kau, tunggu perintah dari Suma untuk Jack, kalau nggak mau diskusi, saya turunin Bang, ya. ini Jack. ruang Di bawah diskusi aja, Bang. Jack. Ini komal diskusi. Di bawah Ini aja komal ya. diskusi bukan gibah Bang. enggak, saya ini ada Bang Suma mantap. Ya, Haryanto. Selamat malam, Haryanto. Ya malam. Ya, Anda Kristen ya? Alhamdulillah Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Cuman mau pesan sama Bang Zuma, semoga sehat-sehat. Oh, amin. Makasih Bang, makasih. Makasih banyak, Bang. Saya dari Boltim. Boltim itu apa? Kabupaten Boltim. Bolangi Timur, Boltim. Bolang Mongondo Timur. Eh, Oh. Iya. Yang paling penting di sini yang perlu dibantu nih kalau memang benar yang Delon ini teman-teman di Medan ya, segera ditemui. Ya nanti Yang insya Allah penting. Bang. Insya Allah. Nanti Medan. Abang DM aja Bang alamatnya ya Bang. Oke, siap bang, siap. Ya, DM saya aja Bang. Langsung pun bisa Bang, nanti biar saya cek. Ya, oke, siap. kalau masalah KTP saya bisa, Bang Andi. Bisa on cam Berubah. nggak nih? Bisa on cam nggak bang? Supaya dikenal. Bisa Bang Delon? Ini prioritas. Kalau memang benar sudah syahadat 2 tahun yang lalu, KTP-nya masih Kristen, nggak ada sertifikat, ya teman Medan nih harus segera turun tangan nih. Bagaimana? Seperti Ya, ini masalahnya Bang? pengakuannya baru ini hari Bang. Iya, maksudnya selanjutnya gitu. Mana Delonnya? Ya udah nggak ada. Berarti nggak serius dia. Udah lanjut, berarti dia nggak serius.
Turun dia. Mepet ke rumah Bang Saiful tuh. Yang baru naik silakan. Lanjut. Anli, selamat malam Anli. Kristen. Anli Kristen. Kalau dari Oten. marganya Muslim, Hasibuan. Son Kristen. Pera Kristen. Enggak. Son Kristen. Perester. Hah? Son? Muslim. Oh, Muslim. Apa yang disampaikan, Bang? Jadi kita yang tolong yang Kristen yang naik dulu ya, Bang ya, biar diskusi ada jalan. Saya darah Yesus, Islam. Darah Yesus. Pasber Kristen, Pasber. Ngorok dia. Kasih nah. Nyanyi lagi Bang, coba nyanyi lagi. Yesus, nyanyi lagi Bang, main. Nyanyi lagi biar panas tuh. Datanglah Yesus. Seriosa ya, kayak seriosa. Iya, gitu dia. Nyanyi lagi Bang. Nanti aja. Kalau ada penyembah roh nanti. Yesus. Yo Ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.400 viewer. Waalaikumsalam. Panglimaku, bendaharaku. Ibadah mereka ke barat-baratan ya Bang ya? Besarin, Pera dulu, biar dia ini masalah milad. Besarin dulu Bang ini. Bang. Tunggu dulu, ini ada Uncle sama IWG. Uncle, IWG mau masuk Islam? Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Wahyu. Udah tahu nggak saya mendirikan True Islam? Kalau bapak kau. Islam sejati, true itu benar, Islam yang benar. Kalau bapak kau. Berislam itu ternyata berisa'al masih. Suka hati kau. Kau ambil aja itu semua. Iya Bang, kan ini kan saya intermezzo memperkenalkan. Kau ambil aja. Oh ini si IWG. Sini kalau IWG ini enak. Iya Dewan Ternyata Wahyu. Muhammad itu mentuankan manusia juga. Sampaikan dulu Kores, mending ini masih 5.000-an. Oh iya. Sampaikan. Ya udah Ikhwan, yuk silakan yang belum beli tiket milad kedua api. Acaranya di Masjid Tebet Jaksel, Masjid Al Ittihad. Nanti kalian di sana akan bertemu dengan kami lengkap gitu, ya. Gas milad kedua api di Jaksel. Dimana doa kalian dijabah. Miladnya nggak jadi di Makassar tapi di Jakarta. Ini udah di Jakarta nih. Nggak datang kalian parabet kalian. Oke? Dan rayakanlah kemenangan miladnya api itu ibarat kemenangan kita melawan para penghujat Islam, Ikhwan. Jadi marilah berpartisipasi untuk datang ke sana dan meramaikan acara tersebut gitu. Ya. Dan kalau mau datang nggak gratis. Kalian bayar tiket 100.000 transfer ke rekening api, lalu kemudian kirim Kores bukti transfernya sama nama lengkap supaya terdata gitu. Oke? Kenapa harus berbayar? Supaya kalian makan enak, terus nggak duduk di bawah, dikasih TV gede gitu kan. Dan acaranya nggak di lapangan bola yang bekas sawah diuruk gitu. Makanya pakai tiket gitu loh, Bre. Ya, kontak Kores 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung gitu. Di Medan kapan? Insya Allah. Kalau nggak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, Ikhwan. Siapa bintang tamunya? Bintang tamunya kalian semua bintang tamunya. Kami di sini itu tuan rumah. Pelaksana. Gitu. Iya, pelaksana kita. Bang Blender datang nggak? Nah, untuk tunggu. 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung gitu. Tritung itu apa? 3 gitu. 3. Tritungnya jangan ditulis. Tritung itu bahasa arwah. Gitu. Kapan acaranya? Acaranya tanggal 13 September, hari Sabtu, Ikhwan, dari ibadah zuhur sampai jam 9 malam. Yang mau Bang Blender datang, kalau kalian memang cinta Bang Blender, beliin tiketnya PP. Kita tidak menanggapi, Pak.
Kami berangkat sama Nora nih bawa simpati star. Sama Nora. Naik tongkang. Pinggir jalan. Ngisi tewa di jalan. Yang mau ikut ke Jakarta numpang sama kami yuk, dari Jambi, Lembang, ayo naik sama kami. Start Aceh. Ya, jangan jauh kali lah Start Aceh. Dari Sumatera Utara sama Nora kami. Nora keneknya. Ya, ini udah ada yang daftar, mantap, Akhi Azul. Silakan nama lengkapnya Akhi Azul. Oh, ini akunnya Temon kalau nggak salah nih. Azul Temon itu. Gurunda kayaknya nggak hadir deh. Ya hadir lah. Ulang tahun API ketua pembina masa nggak ada. Hadirlah Ikhwan. Itu noreknya ya yang sudah sematkan di bawah ya, sudah ketik di bawah. Tolong di screenshot. BNI 75 kali 51770 plus. Jadi itu 100 tiket sudah include dengan makan dan fasilitas yang keren-keren ya. Dan acaranya juga keren ya teman-teman, acaranya keren-keren. Kalau Bang Perah ini sebagai panitia pelaksana, keren lah, jangan diragukan ya, acaranya keren. Olan kayaknya insya Allah hadir deh. Oh iya, sama ini juga kabar dari Ustadz Wafi. Insya Allah ada ini bintang tamu Ustadz Nababan juga ya. Nanti ada hadir gitu. Bang Deddy Miswar juga hadir. Oh ada. Oh Masya Allah, mantap sih. Ada Bang Deddy Miswar juga. Ini aku catat-catatin dulu namanya. Beliau diundang juga Ari Untung, banyak artis ya. Bisa kalau kita undang datang beliau. Mantap. Kalau saya yang telepon dia pasti datang. Insya Allah datang. Seharian tadi Banyumas saya sama Bang Haji Deddy Miswar ngobrol panjang lebar gitu. Masya Allah. Mengenai api. Program beliau itu mantap sekali. Jadi beliau itu mengundang kita nih, kalau ada waktu teman-teman api yang ada di Jabodetabek, diundang untuk ngobrol santai di kantor beliau, ada kafe di sebelahnya. Malam apa nih mau teman-teman nih? Malam Sabtu kah? Malam Ahad kah? Ayo Res di program ya, di spill aja di grup. Oh iya tuh aman siap-siap. Sabtu. Sambil latihan, siapa tahu ada yang bisa acting. Iya, yang mau pura-pura ini apa kesurupan arwah bisa tuh nanti latihan di sana. Lokasinya di Selatan ya, Jakarta kita Selatan. bikin kalau di Makassar kan Doti tuh, ya kita bikin di sini. Bukan Doti kalau kita di sini. Santet. Bukan. Dongkrak. Acaranya tanggal 13 September hari Sabtu Ikhwan, 13 September. Jadi masih ada sebulan setengah lagi. Kalian beli baju terbaik lah, baju terbaik. Siapin cuti gitu kan, karena tanggalnya udah nggak akan berubah. Aku tempatnya udah dibayar gitu, nggak DP lagi, langsung lunas gitu Ikhwan. Jadi teman-teman itu HTM-nya 100.000, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di luar sana yang gak sempat hadir, silakan berpartisipasi ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia, supaya lebih keren gitu ya. Jadi apapun itu di luar sana, kalau hanya mengharapkan seperti HTM-nya itu, saya rasa pergerakan kita agak sempit. Karena beberapa teman luar kota juga perlu kita saling melegakan supaya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi diulang ya, nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Yang melebihi dari cepek gitu ya, bukan HTM, silakan hubungin saya 0813
9233 7800. Untuk HTM ke Adek Kores. Kami Ya, Ikhwan. Semoga Infak ke Bang Handi, kalau infak milad ke Bang Handi, kalau HTM to itu ke aku ya gitu. Karena aku ngedatanya untuk kalian makan nanti di sana sekalian gitu. kira-kira Iya, Masjid Al Ittihad Tebet Jaksel, betul. Kores ulang lagi kontaknya 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Lu yang serius jangan terhitung-terhitung, Res. Orang Nanti bingung. rungkat gua kalau di iniin angkanya Enggak, semua. tadi saya sebut nomor aku enggak 0813 9233 7800. Aman kok. Oke, Ikhwan 0813 3753 4473. Nah, ini nih Ukhtisya bener ini. Nah, mantap Ukhti Cecil. Andalan gue ini Ukhti Cecil. Ya, UAS hadir nggak? UAS Nah, ini harusnya Ikhwan ya, harusnya kalau misalnya 2025 ini kita nggak bertempur sama terhitung-terhitung di awal tahun kemarin gitu kan, harusnya itu insya Allah ada UAS gitu kan, ada Buya gitu. Cuman karena emang pertempuran ini kemenangan itu butuh biaya gitu kan, ya jadinya kita sederhana aja dulu gitu untuk tahun ini. Insya Allah tahun depan baru kita akan menghadirkan bintang tamu yang menjadi alim ulama panutan kita gitu, Ikhwan. Uasnya diganti dulu, Res. Kalau banyak yang Satria. Res, kalau banyak yang dukung, yang mensupport kan, oh ini sekian, biar acaranya meriah gitu loh. Kan keren. Iya, itu ke Bang Handi nanti ininya kontaknya gitu. Tadi kamu udah dibagi dua, Bunda. Ke infaknya ke saya laporannya 0813 9233 7800. Bisa juga ke Bang Juma. Nomornya Bang Juma ada di Zulkifli Mabas di YouTube. Begitu. Betul, gitu. Bisa juga ke Akang sama-sama Humas. Nomornya Akang itu ada di YouTube beliau juga di Panglima Apologet Islam. Ini baik yang di TikTok maupun yang di YouTube ya, yang live di YouTube gitu, kalian ini nggak terkhusus hanya netizen di TikTok, kalian juga yang di YouTube terundang gitu, dan bahkan nggak cuma di Jawa. Kalian kalau di Sumatera, Kalimantan gitu kan, Papua, Makassar, datang sini Ikhwan, ramaikan acara ini gitu. Kami nantikan kedatangan kalian. Dan acara ini gue bikin panjang supaya apa? Supaya lama kalian foto-foto sama Gurunda. Pokoknya Gurunda datang gagah, pulang kursi roda gitu, pegel soal kakinya. Diajak foto mulu nanti. Ya aja Kores. Push. Bercanda Panglima, aku jangan disilat. Lanjut. Siap. Undang Prof Menahem Ali. Nah itu kalau kita ngundang bintang tamu di luar itu tuh nggak bisa. Yang tadi kan udah gue jelasin gimana sih acaranya apa aja Bang. Request itu yang ingin Yusuf katanya minta berpartisipasi diundang infak ya, infak berbagi rezeki ya, tolong dihubungi Bang Handi untuk konfirmasi. Tapi tetap ke rekening yang sama ya teman-teman. Konfirmasinya ke Bang Handi. Itu untuk yang mau infak ya, berbagi rezeki supaya acara kita bisa meriah gitu loh. Dukungannya ya teman-teman, yang kelebihan rezekinya. Oke lanjut. Ya gitu Ikhwannya, dinantikan kehadiran kalian dan beli tiket jangan lupa. Oke, mari kita lanjut berdialog. Infak 50.000 boleh nggak? Boleh. Kalian cuma mau doa aja boleh, Ikhwan. Boleh banget. Saya nggak bisa hadir, Aki Kores. Saya dari Kenapa? jarak jauh aja, mantau dari jarak jauh aja dari Medan. Loh, naik tongkang berangkat dari sekarang. Itu tanggal 10 udah nyampe itu. Simpati Star katanya mereka mau sewa ini Simpati Star bus. Simpati Star. Kok nggak Putra Pelangi? Pasti terminal sempuan L300.
Yang pasti adanya acara ini yang terutama meretakkan ginjal Oten. Itu dia. Nah, itu dia. Adakah di mereka seperti ini? Nggak ada, bos. Persatuan dan kesatuan, banyaknya denom, nggak bisa. Mau kumpul debater-debater Oten, Wanes Tritunggal ribut yang ada. Nggak bisa. Nah, itulah bedanya. Yang pasti retak lagi nyeloten dah. Dari dulu nggak pernah ada Oten ciptaan kayak gini. Yang ada begaduh aja. Itu pun nggak sadar. Nah, jadi kan apa ya, Akhi Blender? Ini kan yang pihak Muslim sama pihak yang penghujat Islam itu kan sama-sama ngumpulin donasi gitu. Yang membedakannya gini, kalau pihak Islam uang terkumpul jadi acara, jadi barangnya kelihatan gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka ya jadi gereja, jadi macam lah. Udah ada contoh. jadi ini jadi beras rohani. Iya, jadi gaduh, jadi permasalahan. YouTube-nya gangguan tampilannya. Iya, kita ini bener ya, Akhi Erik nih. Kita uang kekumpul dari umat jadi acara gitu kan. Taruh res. Kenapa, Dina? HP-nya belum terupdate, makanya enggak gerak-gerak. Enggak gerak gambarnya gitu. Waduh, nah abis ini deh. Bukan di HP itu, nanti saya kasih tahu deh. Iya. Saya kalau live di laptop kayak gini saya live-kan sendiri karena saya lagi di gunung. Admin sudah istirahat. Oh, nggak bawa laptop gurunya? Ada ini makanya. Yang di laptop itu TikToknya yang harus diupdate. Oh alah. Kayak saya kemarin udah nemukan. Di laptop saya nggak pakai TikTok, Bang Andi. Saya ngambil dari HP. Oh, HP-nya diupdate dulu TikToknya. Di Play Store-nya. Masih gunakan HP nggak? Nggak gerak katanya netizen. Tinggal diinin aja sebenarnya Gurunda. Tadi gue lihat tuh tinggal dikecilin aja sebenarnya. Tinggal dibuat naik. Itu Gurunda kalau untuk lab masuknya lewat aplikasi yang itu yang anti rungkat. Pasti normal. Karena kan ini labnya pakai aplikasi anti rungkat. Nggak berapa sinyalnya nggak ada pengaruh itu. Tetap dari aplikasi ini. Masuknya lewat aplikasi anti rungkat. TikTok yang mau di live-nya ke YouTube-nya pasti normal. Oke lah. Soalnya saya nggak ngerti. Anti rungkat itu yang kayak mana gitu loh maksudnya. Jangan terlalu berat lah kayak gitu, kasih tahu aja. Akun saya nggak ada yang anti rungkat. Saya aja dikasih sama Gurunda aplikasinya gimana Gurunda ini. Nggak tahu. Nanti habis ini teleponan. Bah. Biar diperjelas letaknya di mana kan begitu. Ya di apa aja PC. Kalau WhatsApp laptop tuh nggak bisa forward yang belum di save namanya ya. Repot juga. Tunggu Ikhwan ya. Lebih parah ini, saya habis beli laptop res. Ya kan, baru gitu. Terus? Baru gitu. Pas saya pulang ke rumah, saya taruh di meja. Jadi martabak telur. Hilang. Ternyata saya mimpi gitu loh. Aduh, goblok itu. Mimpi kok nggak enak banget. Mimpi yang bagus lah Bang, masa mimpi kemalingan Bang. Ayo teman-teman Kristen kalau mau naik silakan bertanya. Kita tapi dahulukan dulu akal deh. Jangan terlalu fokus ke doktrin gitu loh. Harus akal seimbang dulu itu.
Ayo yang mau berakal sehat naik. Nah ini nih, apa ini? Mas Budi. Paling kasep. Ya. Silakan. Iya. Tadi itu saya dengar caranya Gurunda itu siapa? Anda Muslim, Kristen? Saya Islam. Gurunda itu adalah yang dianggap sebagai guru, tapi orang yang bersangkutan nggak pernah mengklaim dirinya guru. Jadi gelar guru ini dari, dengarkan dulu penjelasannya. Ya. Jadi selama ini ya, kamu kan bertanya, kenapa kau yang ngomong? Ya, coba ya udah. Kau dibawa dulu. Orang bertanya dia yang ngomong. Berarti kamu udah pinter gitu loh, ngapain nanya? Untung aja kunci doang ragu hilang. Yang bertanya itu dia mendengarkan kan gitu. Jadi orang yang disebut gurunda itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai guru. Tapi karena keilmuannya lah, orang-orang menyebut dia guru karena banyak ilmu yang dipetik di sana. Jadi sebagai orang Muslim itu tidak pernah sombong mengklaim dirinya pinter. Begitu juga para kiai, para ulama, para ustadz, nggak ada itu. Kiai mengatakan saya kiai, nggak ada. Justru gelar itu dari umat. Ya, jadi gelar itu dari umat, bukan dari dirinya sendiri. Gimana kira-kira jawabannya ini, teman-teman? Pas, mantap. Terima kasih. Beda sama Semoga Paulus, paham ya. aku rasul. Semoga paham ya tadi ya yang bertanya ya. Terima kasih. Naikkan lagi deh bang. Bertanya dia yang ngoceh. Mana kira-kira itu? Mana dia tadi? Teman-teman, orang kalau bertanya itu mendengarkan jawaban atau bicara sendiri? Dengarkan. Iya. Hah? Kalau dia nggak mendengarkan berarti dia menguji pertanyaan, kan begitu? Ya kalau kau ada orang bertanya bicara sendiri, mending kau buka komal. Kau tanyalah dirimu sendiri, baru kau jawab lagi. Kau tanya lagi dirimu, baru kau jawab lagi. Kau bangunkan lagi keluargamu, biar rame di rumah, biar Pak RT sama Pak RW datang. Heboh sekalian tuh. Ya, Budi naik lagi, Bud. Naik lagi, Bud. Gua kenal suaranya. Naik lagi, Bud. Naik lagi dia. Naik lagi sini, Bud. Ini Budi, naik lagi. Saya kenal suaranya itu. Enak. Sama penipu itu diskusinya enak. Iya, ini lagi dia. Pernah nggak teman-teman mendengarkan Mbak Nyuma mengakui dirinya guru? Enggak. Pernah nggak Mbak Nyuma mengklaim saya guru? Pernah nggak? Enggak pernah. Enggak. Terus siapa yang memberi gelar gurunda? Kenapa disebut guru? Enggak, siapa? Pertanyaannya Bunda, siapa yang memberi gelar gurunda? Kita lah. Ya itu. Kenapa izin ya? Kenapa disebut gurunda guru? Karena ilmu penyampaiannya, ilmunya yang dia sampaikan, yang dia narasikan itulah yang kita pelajari, itu yang kita jadikan dalam berdiskusi ini. Kita yang kita jadikan bahan untuk kita berdiskusi. Jadi ilmu-ilmunya itu kita ambil, makanya dia disebut guru. Dan beliau pantas. Memang kenapa? Budi, pendeta lu aja berguru ke Bang Juma, Budi. Suaranya yang si Akang kok begini banget ya, miskin banget suara lu Kang. Iya.
Terdengar miskin suaranya. Iya, kayak pakai headset 5.000, ongkirnya 10.000 gitu. Kanan kiri suara dengar. Padahal kalau ke rumahnya meja penuh, mic-nya berapa? Nggak ada yang benar. Pakai mic yang Mixio. Banyak kali apa Si Blender kalau orang lagi dibully enak ketawa lo ya. Benar-benar parah lo. Enak suaranya. Aku pun dengar kanan kiri suara dengar. Saya aja jauh umur daripada Bang Juma, saya nggak pernah memanggil dia, itu selalu manggil abang. Karena keilmuannya yang abang dari saya gitu loh. Dari segi umur saya lebih dewasa. Saya panggil dia guru, jadi nggak semuanya itu kenapa? Karena kita tua, kita gengsi memanggil yang muda guru gitu, nggak boleh. Karena keilmuannya kalau Bang Juma gurunda, kalau Bang Hadi guru dan tuan. Bukan, saya Burundi, Burundi. Ya, kalau memang dia Islam, kenapa dia tadi nggak mengucapkan salam? Itu juga yang kita herankan. Bang Hadi 70 netizen. Iya Bang, 70. Disapa dulu Bunda Rahma itu yang baru. HW, selamat malam HW. Terak, ini Terak kayaknya Oten nih. Terak HW, selamat malam. Kristen. Terak. HW. Ya saya kalau di sekolah dulu ya guru saya, tapi kalau daerah sini enggak. Saya masih pakai ilmu, masih banyak berguru. Tapi kalau bahasa Indonesia saya jadi guru. Ini naik lagi nih, ini aja nih. Di sekolah tapi ya. Terah. Oten. Bud, naik lagi Bud. Aku mau nanya, apa bahasa Arabnya guru? Sayyid. Ayo. Hah? Tuan itu Sayyid ya. Ustad. Nah, itu Ustad. Ustad. Ayo Ten. Tapi yang pasti ya, kerennya Islam itu Nabi kita dari Arab, ya kan? Al-Quran kita bahasa Arab, ibu kota kita Arab. Oten beda. Yesus dari Israel, Bibelnya bahasa Yunani, ibu kotanya di Roma. Nyambung nggak tuh? Nggak nyambung tiga-tiganya. Ya, kitabnya ke Arab-Araban, Blen. Kitabnya ke Arab-Araban. Entah kapan Yesus Roma, bahasa Yunani pun nggak bisa. Nggak nyambung, makanya Oten nggak pernah nyambung diskusi. Ya kalau ada agama jauh dari original teksnya ya ngambang jadinya kan begitu. Alhamdulillah kita Muslim itu ya kita selalu back to original text. Karena tidak semua terjemahan itu bisa mewakili secara kafah original teksnya. Nah, itulah perlunya belajar. Insya Allah ada nanti guru kita nih. Saya berusaha hubungi beliau biar dia bisa buka komalnya sendiri. Ustadz Benyamin Solihin gitu. Beliau nanti rencana tak ajarin buka komal. Anda bisa belajar di sana nanti bagaimana menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Tapi kalau ya, merujuk kepada original Bang, aku udah sarankan sama Oten. Kalian kalau diskusi di Komal Klan, gunakan original klan itu kan os-os semua, logos, kurios, ya kan, ayatos, kropos, firmanos, bahasanya os-os semua, nyerocos, pakai os semua, keren. Kalau kalian diskusi di Komal Klan Oten, gunakanlah bahasa os-os semua, atau ganti nama Tuhan kalian, Pios, Velos, sama nama bapaknya Deasu, Terios. Jangan juga dipelesetkan karena memang S-nya misalnya kurios, iya kan, os-os semua kan, Teos. Banyak baca spermatos, kronos, krios. Iya kan, kayak Oten kan nyerocos saja. Ada mangsa. Nyerocos mulutmu kau.
Lumayan. Kau lah nyerocos, nyerocos aja, ya kan? Kayak foto profilmu kau kan, udah tutup mulut kau banyak tai. Kan kayak gini lah kau, nyerocos kayak kropos kau. Kamu kan ngerti nggak pahami. Apanya nggak pahami? Kalau begitu, makanya Anda kau tahu bilang-bilang aja yang aneh-aneh. Kristen, diam dulu, Mas Bro. Kalau gitu apa artinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Theos? Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Bro, kok diam? Halo? Theos itu kan bicara tentang kealahan. Saya nggak nanya bicara tentang apa. Theos kan bahasa Yunani tuh di Bible-mu. Nah, diartikan ke bahasa Indonesia apa? Lewi lah. Hah? Lewi. Macetos, macetos. Kok jadi macet? Menurutmu apa? Saya nanya lu, bukan menurut saya. Masa kau udah karatan jadi Kristen, kata Theos saja kau nggak ngerti artinya apa? Gimana kau ini kok jauh sekali dari original text Bible? Udah tua kayak gitu, satu kata aja nggak ngerti. Macetos. Itu artinya itu Tuhan. Apalagi? Oke, Tuhan. Kalau kurios? Kristus. Kurios artinya apa? Kristus. Kurios artinya apa kalau bahasa Indonesia? Itu udah saya bilang tadi, Kristus. Di mana itu kurios adalah Kristus? Di mana? Kau pakai kamus apa itu? Kamus kamu. Oh ya sudah kalau begitu. Lalu apa permasalahannya sekarang cari-cari kata seperti Nggak ada yang nyari masalah. Kamu yang bermasalah di sini. Di sini orang nggak bermasalah. Nah sekarang gini dengerin. Gini aja simpelnya. Gini, jangan ngerocos, santai, dengerin dulu. Yesus itu menurut kamu kurios atau Theos? Theos. Di mana tertulis Yesus adalah Theos? Banyak di dalam Alkitab, baca Markus, ada itu Lukas. Markus berapa Yesus adalah Theos? Mungkin lebih tepatnya saya kasih tahu sama di mana terdapat wajarlah kamu dibilangin blender ngerocos doang, lu mau nggak ada. Jadi blender nggak salah, benar kata blender, lu ngerocos gitu. Hadapi blender orang yang ngerocos, ini urusan lu. Kau nyerocos, makan saus, mencretos kau, mampos. Itu aja udah kau. Lo ngoros kali kau. Apa yang ditanya dan dijawab kau, nggak aja kau. Ngeros. Kan betul kan, nyerocos saya kalau diskusi. Nggak ada berhentinya. Macam kenal propos. Osos semua. Makan kau saus. Ya minimal yang naik ke atas ini yang menguasai lah, jangan yang model congoros ya. Congoros. Makan saus. Iya. Kasihan kalian, kasihan. Di sini bukan ya maaf cakap ya, kayak Bang Handi ini bukan ilmunya kita, wow luar biasa. Jadi nggak sebanding dengan Anda, makanya diserahkan kepada blender. Itu masih kepada blender, belum lagi sama Bunda Rama nanti. Kena pelantas nanti. Belaga nyerocos lagi kan, rocos. Ya penyesat itu yang ada. Si blender kalau ngadepin orang kayak gini seneng dia. Seneng banget ya kalau ada orang menderita ya. Iya. Ada Handi itu penyesat ini. Kau penyesat, kutanya sama kau, kita buktikan yuk. Siapakah Tuhanmu yang satu-satu dan Esa itu? Jawab, siapa? Allah. Aduh mati kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Majang. Hah? Berarti bukan Yesus ya? Bukan kan? Tahu, dengarin penjelasan. Macetos. Kalau udah masalah Tuhan macet. Udah sepakat kita. Oke, keren. Allah. Tadi kau menjawab Tuhanmu satu-satunya adalah Allah. Keren, dah cukup, dah sampai situ. Udah, mantap. Udah.
Udah, sampai situ aja udah. Jangan kau lagi bodohin, dah. Selesai. Berarti Tuhan Kristennya Allah, bukan Yesus. Selesai. Udah ya, bukan Yesus ya. 3 pribadi. Aduh, masuk dia, masuk Pak Eko. 3 pribadi lagi. Aduh, kau jangan longoros kau, kecakir sama kau, tahu kau. Jangan ada kau aja tunggal. Kalau sudah S1 tunggal satu-satunya, jangan kau bilang lagi 3. Ya. Longoros sekali Dia kau. adalah 3 pribadi. Kamu kan nggak tahu penjelasannya. Coba kalau kamu masuk Kristen, kamu pasti Kau tahu. pikir ya, longor yang masuk Kristen tuh kayak kau ini longor. Kau pikir aku mau longor? Kau pikir aku mau longor sama kayak kau? Ayo kita buktikan yuk. Tuhan kau bisa nggak kau jelaskan Tritunggal nih? Bisa nggak kau jelaskan Tritunggal? Bisa. Bisa ya? Ya. 1 dalam 3 ya? Iya. Betul ya? Kau jelaskan ya? Iya. Nah baik. Bentar. Buktikan. Aku pun sulit aku mikirkan Tritunggal ini, tau kau sulit sampai sekarang. Tapi sebelum pernah aku dapat jelaskan tentang ketritunggalan, coba baca sama saya di Al-Qur'anmu tentang Muhammad yang menikahi wanita di bawah. Gak usah lagi ke Al-Quran. Yang gak usah kau bahas-bahas itu lagi dulu. Ini dulu selesaikan dulu. Ya. Dan di mana terdapat juga di Al-Qur'anmu bahwa semua orang Muslim di dunia ini bisa menikahi siapa saja, boleh beristri 4, 5 sampai 10. Sekarang bos, ini Yesus. Ya. Dan terdapat di mana juga. Buat perumpamaan ya. Ini garpu ini Yesus, ini Bapa. Udah. Ini Roh Kudus. 3 nih ya. Yesus, Bapa, Roh Kudus. 3. Jadi 1 ya. Benar. Benar, Den? Di mana terdapat di Al-Quran kalian bahwa laki-laki yang ada di surga nanti kerjanya memecahkan perawan perempuan. Nggak cukupkah sama istri kalian? Udahlah, orang gila dia mah. Kita nggak butuh orang gila lah. Cek, udah Ten. Belum mana dia? Macet dia, mati, mau dianalogikan, biar mencret dia, biar malu. Kok turun dia? Gue analogikan 3 jadi 1 nih, obeng, mancis, garpu. Ayo, kok turun? Macet kalau dibuat analogi. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa jelaskan Trinitas. Sakit kepala gue makan bodrek. 3 jadi bisa, bom bisa blend, bom bisa pakai pulpen dia, tutupnya kemarin lagi saya kan jelas kemarin. Tapi sebelum saya jelaskan kepada engkau terkait tentang Alkitab kami, bro, jelaskan dulu sama saya di mana terdapat bagian mana ketika nanti laki-laki masuk surga itu kerjanya memecahkan perawan perempuan. Oke, baik. Oke. Di surga kami bidadari, ya, bidadari itu manusia, oke? Nah, di surga kau domba. Sekarang mana mau pilih? Wahyu 19:7. Di surga kau itu dengan domba, di surga kami dengan manusia. Jadi mana kau pilih? Dengan binatang atau dengan manusia? Mana kau pilih? Argumen gua kepake. Mana kau pilih? Surga, iya nggak apa-apa. Iya, kau bilang iya. Memang dengan bidadari. Kami dengan bidadari. Tapi kau pesta perkawinan anak domba, pesta perkawinan. Kawin itu apa? Kawin itu apa, woi? Pesta perkawinan anak domba. Kau di surga kau mbek. Nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang kau pilih mana? Pilih kau surganya Islam apa surganya Kristen? Surganya Islam dengan bidadari yaitu manusia. Surga Kristen dengan binatang yaitu domba. Pilih mana kau? Pilih mana? Kau makan surga kau itu, bodoh. Kau makan surga kau itu, dengan binatang tuh. Makanya kau kalau mati pakai jas, biar supaya kau kawin rupanya. Begini kalian rupanya. Kau mati pakai jas, sepatu terbalik yang kiri di kanan, kanan di kiri. Terus pakai peti, ganteng-ganteng kalian. Rupanya mau kawin dengan domba kalian, dengan binatang. Bodoh kali kau, longor kali kau. Kau makanlah surga kau. Kau pikir selera kami dengan surga kau? Surga kau, Kau makan surga kau tuh, bodoh kali kau. Apa kau? Ya udah, aku milih surga Islam. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Dengan bidadari. Kenapa? Apa urusan kau? Kau sibuk kali kau. Kenapa rupanya? Biarlah dengan manusia daripada surga kau dengan binatang. Dengan binatang surga kau binatang. Nanti kau pun suara kau pas lah kau kayak binatang. Kau juga di perumpamaan binatang kau. Makanya sepatu kau terbalik kalau mati kau pakai jas. Kau pikirkanlah itu.
Jadi kau selalu membahas itu. Kenapa? Rupanya kau iri karena surga kau tidak dengan bidadari, surga kau dengan binatang, makanya kau iri. Kalian selalu bahas-bahas itu. Nah, gitu. Makanya kau minta sama Tuhan kau, oh Tuhan, jadikan juga lah surga kami bidadari, janganlah binatang. Minta itu sama Tuhan kau, jangan ke kami kau irinya. Kau minta sama Tuhan kau tuh Yesus, oh Tuhan, tolonglah Tuhan surga kami ini datangkan juga lah kayak Islam sana ada bidadarinya, janganlah binatang domba ini Tuhan. Nah, gitulah maunya kau. Jadi kau ngadu kau kepada Tuhan kau, ya, jangan kepada kami kau iri. Kalau kalian kan iri, ya, memang kayak gitulah. Nah, angek kau kan, angek kau. Nah, kau siapkan sajalah nanti sebelum kau mati, ya, sebelum kau mati, bilang sama keluarga kau, bawa kondom kau banyak-banyak, ya, bawa kondom, biar kau sorong itu domba itu, kau sorong, ya, paham kau? Pakai sepatu terbalik kau, pakai sempak kau, jangan lupa nggak pakai sempak kau, ya, biar kau punya otak sedikit. Jadi itulah kenapa iri kau, angek kau, iri kau. Surga kau tuh nggak ada bidadari, nggak ada, karena ada binatang. Kau makanlah perang naga, yang ada surga kau tuh perang naga, udah binatang, domba, kau sorong lah itu pantatnya bodoh, kau sorong lah, embek-embek lah kau mengais-ngais itu, kau angkat kaki kau satu, dari sekarang kau belajar, longor, ya, biar pintar kau, biar kau dapatkan itu. Karena itu berpesta, pesta perkawinan anak domba akan dimulai. Udah, itu aja, udah. Kau sorong, bawa kondom kau banyak-banyak, ya. Kau bilang sama keluarga kau nanti kalau mati, paham kau? Bawa kondom kau, terus bawa kau helm, pakai helm 2 peti kau nanti. Jangan 1 peti, 2 peti, satu lagi bawa tilam untuk biar pukul nggak tahan pukul kau badan kau. Nongor. Saya serius loh. Angek kau. Nah, kenapa? Udah jelas kau sekarang kan? Udah kan? Udah jelas kan? Udah tahu kau kan? Udah tahu, karena iri kau dengan surganya kami, makanya selalu kau bahas. Sekarang udah tahu kau kan? Udah kau sadarin? Ya makanya sekarang sudah kau sadarin kan, surga kau itu dengan binatang. Tahu kau? Karena kalian pun diperumpamakan dengan binatang. Kayak gitulah kau. Karena kayak kau nih nyerocos saja jongor kau, pas lah, nyerocos saya tahu kau. Jadi sekarang udah tahu. Nah sekarang apa masalah kau? Apa masalah kau? Ketika surga kami dengan manusia yaitu bidadari, apa masalah kau? Iri kau? Woi longor, iri kau? Kau jawab dulu. Iri kau? Kenapa? Nggak kau dapatkan? Kau minta sama Tuhan kau, bodoh. Kau minta, Tuhan, jadikanlah biar jangan domba. Udah. Apalagi iri kau? Sama siapa kau lagi iri? Sama Nabi kami juga iri? Ya. Apa kau? Woi, surga kau, udah tahu kau surga kau sekarang? Udah tahu? Udah tahu kau surga kau ada binatang? Woi, surga kau ada binatang, udah tahu kau? Udah lapu tua, makan biawak kau. Sungainya pun keruh kata Kepas. Sungai kalian surganya keruh tuh, airnya keruh. Nyuci, ada rumah KPR di dalam surga, rumah KPR. Makanya kau sedih kali di surga kau dia. Sedih kali kau. Makanya dari sekarang kau minta sama Tuhan kau, ya Tuhan, si Kepas bilang surganya dia adalah putua di dalam surganya. Terus ada biawak, rumahnya rumah KPR, rumah KPR. Sungainya air keruh, air keruh sungainya, bukan jernih tau kau. Jadi nyuci, jadi gimana nyucinya? Di sungai itulah nyuci air keruh, minum lama tua. Iya, sungai kambing, airnya warna kuning tau kau. Kayak gitulah surga kau. Yang penting ada babi, makan babi gratis. Itulah surga kau. Kenapa? Iri kau longor? Iri? Woi lapet, iri kau? Iri kau? Udah tahu kau kan? Di sepanjang sungai itu dibangun kandang babi. Udah kandang babi ya, disitulah beraknya babi, disitulah kau mandi, disitulah kau nyuci pakaian, disitulah surga kau, sungainya keruh tau kau, mandi di situ. Rumah KPR. Surga mereka tuh ada pesundal loh. Mantan belindung. Iya, pesundal. Aduh ya betul. Pesundal. Di dalam kau kena pajak kau nanti, kena pajak kau di dalam. Hati-hati kau, kena pajak. Karena dalam surga kau pemungut cukai, pemungut pajak, sama pesundal udah masuk surga. Nah, paham kau ya? Jadi, siapa nama kau nih? Woi, siapa nama kau? Pak PS Christine. Jadi kusarankan sama kau dari sekarang ya, sesuai dengan firman Tuhan kau di Hosea 3 nomor 1. Tuhanmu berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kemudian di Matius 21 nomor 31 dikatakan, Yesus mengatakan wanita pesundal duluan masuk ke dalam surga. Nah pertanyaannya, apakah istri kau, anak kau sudah jadi pesundal? Woi, udah jadi pesundal nggak?
Weh, biar masuk surga. Kutanya sama kau, apakah mama kau, bini kau, anak kau yang perempuan sudah jadi pesundal? Sini, kalau belum jadi pesundal di sini, DM aku, biar kita jadikan pesundal. Daftar, biar masuk surga. Woi, Longor, biar masuk surga. Jadikan dulu bini kau, mama kau pesundal. Kok, woi, Longor, ya. Kalau sudah jadi pesundal, biar masuk surga. Daftar sama aku. Nggak apa-apa lah, walaupun mukanya petak-petak kayak kau ini nggak apa-apa lah. Tapi jangan mahal-mahal ya bos, jangan mahal-mahal. Jadikan dulu pesundal, ya. Jangan mahal-mahal. Kalau ada dalilnya di Bible itu gantikan seperti nasi bungkus atau nasi goreng, ya. Jadi kau jadikan mama kau udah jadi, udah jadi pesundal nggak? Woi, bini kau udah jadi pesundal nggak? Itu kau pikirkan, biar masuk surga bos, biar masuk surga, ya. Paham kau? Udah paham kau kan? Longor, udah paham? Pertanyaanku, woi, Oten. Pertanyaanku, apakah binimu sudah jadi pesundal? Udah jadi pesundal? Udah jadi pesundal nggak? Belum. Kau DM aku, kau DM nggak apa-apa. Aku memang lagi cari. Tapi jangan mahal-mahal lah. Kau jangan dapat komisi di situ ya. Jangan dapat komisi, ya. Jangan dapat komisi kau. Apa kau bilang? Nggak perawan bini kau. Bodoh kali kau, nggak perawan lah bini kau. Udah kau pakai, kau pun Longor kau. Apanya kau bilang? Apa? Kau lahir dari mana? Kepala otak. Apanya kau ajarkan? Apa kau bilang? Apa? Kemenyan. Ngapain kau bawa kemenyan? Kau pikir dukun nih? Gila kau ya. Kemenyan pula kau bilang. Ngapain ya kau? Kau dukun apa semana kau nih? Kau dukun? Apanya kau? Perempuan pesundal. Udah. Wanita Oten itu harus jadi perempuan pesundal. Kau pesundal itu apa? Jadi perempuan pesundal agar masuk ke sorga. Kau ikutin perkataan Tuhanmu, ya. Jangan kau nggak jadi pesundal. Makanya aku tanya, udah jadi atau belum? Woi, udah jadi nggak? Mama kau masih hidup? Masih hidup mama kau? Mama kau duluan mati, masih hidup? Masih hidup nggak mama kau? Woi, nggak perlu membayangkan. Udah bisa kubayangkan mama kau tuh mukanya peta. Udah bisa kubayangkan. Masih hidup nggak mama kau? Masih hidup nggak? Iya. Woi, Longor, masih hidup nggak mama kau? Masih hidup? Iya, nggak apa-apa kan udah aku bilang. Nggak usah lagi dibahas itu, tadi udah aku bilang. Ketika sorga kami dengan perawan dan bidadari manusia, ya. Kalau di sorga kau dengan binatang. Pagi, malam. Aduh, Rasmi. Rasmi, dah, oke. Dengan pesundal Rasmi ya. Itu di Hosea 3 nomor 1, Tuhanmu mengatakan, pergilah dan cintailah perempuan yang suka bersundal, oke? Dan kemudian Yesus mengatakan, perempuan pesundal duluan masuk dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah kau sudah jadi pesundal? Ya, biar aku jawab ya. Ya. Oke, kita buka di Wahyu 22 ayat 15. Bising kali kau, macam diangkut kau. Ya udah, dengarkan aja lah. Wahyu 22 ayat 15, aku baca ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Jadi di situ dikatakan pesundal, pembunuh, pendusta tinggal di luar, tidak masuk di luar mana? Dalam kerajaan surga. Di luar teras atau di luar halaman? Di luar surga. Di luar surga itu apa? Ini yang aku baca. Nah, ini kan yang aku baca Wahyu tentang nubuatan akhir zaman. Di luar surga itu apa tempatnya? Bisa jadi teras, halaman, kebun, apa di luar surga itu apa? Di luar surgamu itu apa? Halamankah? Tempat parkirkah? Wahai kamu otak blender, kamu akan tidak paham tentang Alkitab. Iya, di luar surga itu apa? Yang intinya di luar surga, tidak masuk ke dalam kerajaan. Iya, di luar surga itu apa? Mau di mana itu ya terserah, yang penting tidak masuk, itu aja. Jadi mananya yang betul ini? Jadi pernyataan Yesus di Matius 21 salah itu? Salah, sama di Hosea salah. Salah itu. Dikoyak aja tuh, dihapus aja tuh. Ya udah Blen, jadi tukang parkir Blen. Jadi tukang parkir. Iya, pemungut cukai. Sama jual diri di sana, di luar surga jual diri.
Nah, jadi salah itu. Kamu itu otak blender, kamu kan nggak paham tentang Alkitab. Bukan di tadi yang kau baca di Perjanjian Baru, berjalan Matius 21. duluan katanya kan, berjalan Ya. duluan ke surga. Kan tidak dikatakan masuk surga. Perempuan sundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Berjalan duluan. Baca yang benar dong. Ya apa bedanya itu? Berjalan duluan masuk sama aja. Berjalan Dengarin. duluan tetapi tidak dikasih masuk. Ya. Menunggu di luar. Sampai Masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan kau kurangin. Ini pembahasannya. Apanya kau? berjalan duluan. Kau buka deh ayatnya. Berjalan duluan. Iya, duluan masuk kemana? Ke surga. Iya, berjalan duluan ke surga. Iya, ya udahlah, Masih masuk surga. berjalan. Ya udah kan berarti masuk surga kan? Belum dikatakan finish di tempat kan gitu. Iya, berjalan kemana? Berjalan kemana? Berjalan Berarti kemana? masih proses kan? Berjalan Masih kemana? Proses kan? Berjalan duluan ke surga. Dengar ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendahului. Masuk ke dalam kerajaan. Masuk bukan Berjalan keluar. duluan. Buka deh. Masuk, ayat apa baca pula sama. Masuk bukan nunggu Ya, di luar, jangan bukan di tukang ini. parkir loh. Masuk. Jangan bersaksi dusta. Rasmi, Masuk, Longor. Mendahului masuk. Berdusta. Lah masuk Longor, masuk. Mendahului masuk. Itu Berjalan kata-katanya. duluan. Ya ampun. Ini nih, kau baca nih. Masuk nih Longor nih, kau tengok nih. Masuk. Kau pikir nipu? Bentar ya. Nih masuk nih. Masuk. Masuk, paham kau? Udah masuk nih. Oh, resmi Longor, masuk. Ya, nggak ada kami dusta-dusta sini. Paham kau? Nggak nampak. Nah, ini kau bilang bukannya ada nampak, bukannya terbaca. Nampak. Ntar. Kuning. Masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Masuk nih Longor, kau nggak aja. Kau ketawa kau? Alkitabmu pun macam-macam warnanya. Mana ada Alkitab macam-macam warnanya? Longor kali ini. Ini apa nih? Ini apa? Masuk. Yang mana itu bacanya? Biar aku Inilah. Kau pula buka TB. Matius 21 nomor 31. 21 nomor 31. Bentar aku buka ya. Matius 21. Kau pikir kami menipu kayak kau? Musik kau itu musik kau. Kau udah tua nih ah. Otak Ya Matius 21 ayat 31. Iya. Ya kan? Ayat 31 kan? Iya. Otak blender. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mananya ini? Mana ada tentang perempuan sundal sini? Oh ya ini. Terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk kan? Masuk. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Masuk Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya masuk kepada ini kan perempuan. Masuk nggak? Ya perempuan masuk sundal nggak? yang percaya. Jam tangan sama cincin masuk nggak? Hah? Masuk jam tangan sama cincin. Masuk. Apalagi? Dengar, kalau yang percaya itu berarti dia sudah bertobat. Longor kali kau bertobat situ kan? Tadi kau tadi nipu mengatakan berjalan. Mana ada berjalan situ kan? Masuk kan? Kau tadi mengatakan berjalan. Di mana berjalan? Surga apabila ada di situ kata masuk. Udah. Belum masuk. Nah, sekarang pertanyaannya Rasmi ya. Karena di Hosea 3 nomor 1. Kau baca dulu Hosea 3 nomor 1. Rasmi. Diam kau Chris. Woi Longor, diam kau. Kau baca dulu Hosea 3 nomor 1. Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kesimpulannya sudah jelas. Sesuai itu, ketika Tuhanmu memerintahkan perempuan pesundal, makanya perempuan pesundal masuk dalam kerajaan surga.
Iya, apabila ada pertobatan, baca kalimat terakhirnya. Ya udah, sekarang pertanyaan aku, Chris. Chris, pertanyaan aku, apakah binimu sudah jadi pesundal? Ya. Istrimu jadi pesundal. Macet kau. Apakah mamamu sudah jadi pesundal? Enak kali Pepe istrimu. Ya aduh, kok panas kau Longor? Kok panas bos? Kok panas? Nah sekarang udah aku tanya sama kau, apakah binimu sudah jadi pesendal? Iya, binimu perempuan sundal kan? Macet kau. Apakah mama kau sudah jadi pesundal? Anak kau? Binimu boleh masuk. Biar masuk surga. Ada pertobatan. Iya, biar masuk surga. Di mana ada pertobatan? Di mana ada kata pertobatan situ? Di mana? Di mana ada kata pertobatan? Baca terakhirnya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Setelah di mana? Perempuan sundal, baca terakhir. Di mana aku baca? Tidak perlu saya baca. Baca. Dia di mana? Kau kata pertobatan itu di mana? Aku baca sini. Di mana? Kau sebutkan. Di mana? Sebutkan. Perempuan sundal. Nggak ada di situ pertobatan Longor. Baca terakhirnya. Nggak ada. Apa nggak ada? Nggak ada. Kalau memang ada, kau tunjukkan. Pakai mata itu jangan pakai mata. Nggak ada. Kau yang nggak ada otak kau. Kau tunjukkan biar aku bacakan sini. Mana? Pakai mata satu goblok. Mana? Di mana terus bertobat di situ? Mana Longor? Mana? Mana? Kau sebutkan biar aku buka di sini. Kau sebutkan. Di mana dibaca? Mana yang harus kubaca? Kamu tadi kan sudah memulainya tentang. Nggak ada di situ bertobat. Nggak ada Longor. Nggak ada. Baca sekarang sama saya biar saya jelasin. Baca kepala bapak kau dulu baca. Kau baca tahap yang kubaca di situ. Bisa baca, Kak. Ya makanya di mana yang harus kubaca? Nggak ada bertobat di situ Longor. Karena kamu lebih kepada. Ya makanya di mana tertulis? Di mana tertulis? Oi Bangki. Di mana tertulis? Kau bodoh kali. Kau udah tua pun bodoh kali kau. Panas. Longor kali kau. Aku tanya di mana tertulis? Di mana tertulis Bangki? Ketawa kau dibilang Bangki. Otak goblok kamu. Otak kau yang nggak ada. Di mana tertulis bertobat? Menipu aja kerja kau. Kamu tadi yang memunculkan ayatnya, lalu kamu bisa baca sekarang. Ya terus nggak ada di situ bertobat. Kau tadi mengatakan ada bertobat di situ. Di mana? Baca kepala bapak kau baca di situ, nggak ada bertobat Longor. Baca otak sama saya cantik. Ya mana bertobat mana? Kau tunjukkan ada tulisan bertobat di situ mana? Ya, baca dulu sama saya. Mana? Cantik. Sama saya. Kau gila aku nih kau nih, nggak ada. Selera kau sama aku? Iya, sepertinya kamu itu perempuan lebih daripada perempuan. Aduh, gawat nih. Bahaya nih. Kentutku punya apa? Itu kentutku tau kau, mau kok? Selera kau mau? Biar saya jelaskan. Nggak perlu kau jelaskan. Woi. Kau paham nggak? Nggak ada tertulis bertobat di situ, bodoh. Baca dulu sama kita di sini. Bro. Apa yang harus kubaca? Ya, tadi kan kamu memberikan ayat bagi kita untuk kita bahas. Oh, lihat loh Yesus loh. Kau tanya si Rasmi, ada nggak tertulis bertobat di situ? Kau tanya ini sebelah kau. Bisa masuk surga. Kami terus orang Kristen yang percaya boleh masuk surga. Mana? Ya, mana yang percaya? Yang bertobat. Mana yang percaya di sini? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dengar kau Longor, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Di mana di situ bertobat dan percaya? Di mana tertulis? Teruskan di mana? Di bawahnya. Teruskan. Di mana lagi teruskan namanya? Ayat 32-nya itu. Baca kau, jangan kau menyuruh-nyuruh. Bacakan. Jangan nanti yang lain itu baca. Ya biar aku baca ya. Oke. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Nah jadi itu jelas perempuan sundal itu percaya kepada Yohanes. Gitu loh. Terus karena percaya dia kepada Yohanes, karena percaya dia kepada Yohanes terus masuk ke dalam surga gitu. Iya, karena Yohanes memberitakan jalan kebenaran. Iya, berarti perempuan sundal ini percaya sama Yohanes, makanya dia masuk surga. Aduh, jangan bawa-bawa kita di mana-mana otak blender. Itu dulu kan, itu kan berarti kan, karena percaya terhadap Yohanes makanya masuk surga. Ya itu. Yohanes. Iya, karena Yohanes. Iya kan, benar kan?
Nah, sekarang ku tanya sama kalian. Sekarang ku tanya sama kau. Chris, ku tanya sama kau percaya Yohanes nggak? Dengarin dulu. Kau percaya Yohanes tidak? Aku tanya kau dulu. Saya percaya Yohanes menyampaikan. Ya udah, kalau percaya kau dengan Yohanes, berarti memang benar harus jadi pesundal bini kau sama mama kau, bodoh. Ya udahlah, kalau begitu memang harus jadi pesendal. Sama seperti Ustaz. Ya udah sama. Nah, kalau kau percaya sesuai dengan ayat yang kalian sampaikan, berarti kau, mama kau juga harus jadi pesendal. Karena kau percaya. Selesai. Ya kan? Udah jadi pesendal sama mamamu. Punya pikiran, tapi kamu kasih pikiranmu tuh di bawah pantatmu. Kok di bawah pantatmu? Mana pula pikiran di pantat? Kau lah yang pikiran kau di pantat. Otak kau di pantat. Kalau pikiranmu ada di otakmu, bro, di dalam otakmu, kamu pasti bisa berkata-kata lebih bagus. Emang kau punya otak? Ya, saya punya otak. Kau punya otak nggak? Dari tadi ngomongin blender cantik, sekarang ngomongin pantat. Iya, kayaknya iya. agak lain ini. Agak lain nih. Pantatku ini agak hitam memang, tapi bulat. Enggak, mau. Nah, itu agak kan bulat memang pantatku ini. lagi kamu. Sor. Ya udah, terserah agak kamu. bulat, tapi hitam. Pembalasnya mungkin kamu itu kan binatang. Iya, agak hitam. Sama kamu, bro, ya. Saya jelaskan bahwa perempuan sundal dan siapapun boleh masuk surga, termasuk binimu yang sundal itu, apabila yang mendahului kepada Yesus. Ya. Kok percaya tadi Yohanes, sekarang Yesus? Mana cakap kau? Tadi Yohanes, sekarang Yesus. Yohanes itu bertugas menyampaikan kebenaran. Ya. Apanya Yohanes? Yang percaya Yohanes masuk ke surga. Aduh. Nggak usah kemana-mana kau cakap. Kau udah, itu udah jelas ya. Di Hosea 3 nomor 1. Perintah Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Udah diperintahkan untuk mencintai perempuan. Di mana terdapat? Hosea 3 nomor 1. Baca dengan baik-baik ya. Kasih. Udah baca resmi yang baca. Kau pikir aku nipu? Kasih tahu sama kita lah. Kasih tahu resmi, buka resmi. Hosea 3 nomor 1 resmi. Itu sama, di situ perintah. Tuhan berfirman. Ya udah. Apa yang ku baca resmi. Aku kameraku megapiksel, kabur dia. Karena ada resmi dia nggak nampak. Murahan. Merek Oten, HP ku merek Oten. Jadi susah. Murah. Merek Oten HP ku. Yang 2 juta itu kan, Bang. Kodenya longor. Buka resmi. Hosea 3 nomor 1. Jadi memang kalian ini harus diciptakan di dunia untuk melakukan dosa, PS. Karena kalau kalian tidak melakukan dosa, maka sebentar. Karena kalau kalian tidak melakukan dosa, sia-sialah Yesus mati di tiang salib untuk menembus dosa kalian. Kita fokus menurut dulu, kitab sebentar. Menurut 1 Yohanes 2. Biar dibaca dulu ayat itu. Ya sebentar. Oke, nanti gampang itu. Menurut 1 Yohanes 2 nomor 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa Kristen. Dan bukan untuk dosa Kristen saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke. Dia menjadi pendamai segala dosa. Jadi Anda bersundal pun, berzina pun gak ada masalah. Ada Yesus yang akan menjadi pendamaian atas segala dosa yang telah kalian buat. Ini ayatmu loh, kitabmu, mau kau bantah juga. Maka kata Yesus di Matius 21 nomor 31, pemungut cukai itu adalah orang pendosa, dan pesundal itu adalah orang berdosa. Makanya mereka lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu nggak bisa kau bantahkan dengan 1 Yohanes 2 nomor 2. Oke, terima kasih sudah memberikan penjelasannya. Namun saya bantah posisinya di sini. Kita contoh. Bantah pakai data, jangan pakai congor kau, jangan pakai congor, pakai data. Pakai data kau bantah, jangan congor. Ini otak blender ini gak diam. Congor kau bawa babi, pakai data jangan bantahnya, jangan pakai congor kau. Abangku cantikku blender official. Cantik pula lagi, aduh mak mati kita cantik, aduh cantik. Agak lain ini. Enggak lain nah, cantik wah. Pakai data cantik ya. Udahlah, kamu kan perempuan, dengarin dulu perempuan. Nah, marilah bang. Mungkin secara logika lain ya, betul yang disampaikan abang kita bahwa terserahmu, artinya boleh saja yang sundal, yang pungut cukai, kan ada juga nanti Yesus itu sebagai pendamai dia. Berarti boleh melakukan apa saja ya. Itu kan mungkin menurut kita itu kebebasan dunia ya. Tetapi kalau kita baca kisah para rasul, dia menjelaskan kepada kita di sana bagaimana
Yesus itu yang Ya, coba dahulu. Anda artikan dulu 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2. Coba Anda artikan dulu. Kami pengen tahu sejauh apa Anda memahami Bible ini, coba. Saya bacakan pertama ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, Kristen mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang keduanya, dan dia itu Yesus ya, adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa orang-orang Kristen. Dan bukan untuk dosa orang Kristen saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kecuali aku, Bang Erik Cinta Sholawat. Saya tidak mau. Saya tidak mau menumbalkan anak manusia yang bernama Yesus itu dengan atas segala dosa yang kubuat. Enggak mau. Kalian aja. Kalau mau blender, silakan blender. Aku nggak mau. Ya, oke. Saya jelaskan secara singkatnya begini. Yesus datang untuk melakukan keselamatan bagi kita yang sudah berdosa. Apakah katanya sekarang? Muak kali aku dengar itu. Ini perempuan muak, juga dia longor. Kau apa kau bahas itu kemana kau? Artinya kalian bebas melakukan apapun di muka bumi ini. Mau kalian membunuh, merampok, berzina, ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan hal itu, ya, Yesus itu sia-sialah mati di tiang salib, kawan. Kita baca misi Yesus itu menurut Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 itu kemerdekaan bagi kalian. Perbuatan daging dan perbuatan-perbuatan yang Tuhan perbuatan daging kepala otak kau tuh perbuatan daging. Gak ada urusan daging babi sini. Ada daging pula kau. Tak mana-mana cakap kau. Jangan longor kau. Tak mana-mana cakap kau. Woi, jangan lari cakap kau. Longor. Kemana-mana cakap kau. Gak ada urusan daging pula lagi kau bahas-bahas ini. Otak kau. Kemana urusannya? Jangan lari kemana-mana kau cakap. Ke perempuan-perempuan, jangan kemana-mana kau cakap. Apa yang ditanya lain dijawab. Nggak ada otak juga kau. Nggak ada urusan daging. Apa pula bahas daging kau tadi? Apanya kau? Yang pasti-pasti aja. Bahwa kau Tuhan itu tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Dia. Sekarang, bandingkan dengan baca ayat yang tadi ya. Jelas di sana. Coba Anda pikir gini. Coba ini Anda renungkan ya. Anda artikan nih. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kamu. Iya, kamu kan Kristen, betul, tetapi ya, tidak berarti dia mendamaikan. Ya, kalau kamu telah dunia melakukan dosa, segala dosa yang telah kamu perbuat, Yesus itu adalah sebagai pendamai dosa kamu, dan Yesus itulah menjadi pengantara kamu kepada Bapa. Pertanyaannya Jadi, sekarang, apa apakah lagi? Yesus mengizinkan orang untuk berbuat dosa? Saya tanya. Loh, berarti ini bertentangan dong. Iya, enggak, saya tanya. Kalau Yesus sekarang mengajarkan di kitab Matius 18 nomor 3 untuk mengajarkan untuk bertobat seperti anak kecil itu, maka saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya pertanyaan kamu, seharusnya kalian bertobat, tidak menuhankan Yesus. Lalu menuhankan siapa? Lalu yang nulis ini siapa? Berarti Kristus palsu. Kontradiksi Bibel kau. Berarti Yesus palsu ini. Kamu baca dalam kitab berapa tadi, bro? Ya. Masih nanya kitabnya lagi. Sudah saya sebutkan 143 kali. 1 Yohanes 2 nomor 1 dan 2. Yohanes Makanya Kristen ini nggak perlu Bible. Kalian nggak perlu Bible. Kalian nggak punya kitab suci. Dengarin dulu, penulis Yohanes itu siapa? Yang penting doktrin Apakah masuk Yesus? ke dalam. Dengarin dulu, penulis Yohanes itu apa Yesus atau bagi siapa? Loh, tapi ini kan siapa yang nulis ini? Firman Tuhan nggak ya? Iya betul, firman Tuhan. Tetapi ada penulisnya yang terdahulu, bro. Bukan berarti Yesus mencatat Saya dirinya tanya, sendiri. ini firman Tuhan atau bukan? Mau Betul, nulis itu firman Tuhan. Ya, mau yang nulis itu Mahabharata, ya Superman, Saya siapa mau lagi? tanya, Al-Quran Terserah. itu ditulis siapa? Jangan ke sana. Kita buktikan. 1 Yohanes ini. Sama, Al-Quran kalian ditulis siapa? Enggak, bentar Bang Erik, kita 1 buktikan. Yohanes ini. Kita buktikan kalau Bibelnya kontradiksi. Kita buktikan yuk, ya. Kau Bibel kau kontradiksi. Kita buktikan. Karena dari tadi jawaban nggak ada. Kita buktikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 dikatakan tentang diam kau dulu. Kita buktikan ini, woi Longor. Ya. Diam kamu. Kau kenapa? Sebentar kita buktikan Bibel kau. Dengan kamu karena otakmu otak oten. Nanti kau suruh sama aku. Oke, selawat. Oke, kita aja dulu. Yang biarin aja blender itu yang bicara. Itu kan perempuan. Ya. Kenapa suka kau sama lama duburnya? Pantat Oke, bulat. suka berdiskusi dengan selawat. Silakan. Intinya selawat, saya mau jelaskan bahwa tidak berarti bahwa Yesus itu membiarkan kita untuk berbuat dosa. Kau itu dipanggil Berarti selawat. ada perbedaan di situ. Berarti ada perbedaan.
Berarti inilah yang dikatakan 1 Yohanes 2 nomor 1 dan 2 ini adalah Yesus yang palsu, yang menyatakan bahwasanya dia mendamaikan segala dosa.